kemudian ada Afifah Maulida dan Afifah Nurul Fadilah ya. Ini dua Afifah ini jangan-jangan belum pernah saling ketemu, pernah ya? Kemudian ada ketua kelas tuh Ahdan, Alvira, dan Alvina. Kemudian ada Andi Safa dan Anisya Yukiko, serta Arfandi. Jangan-jangan Arfandi adalah mahasiswa dengan nama terpendek di angkatannya ya. Satu kata saja. Kemudian ada Devi, Bintang, Elizabeth Laura Malau, Erlita Mustikaning Tias, Fatia Zia Amin, Hafid Redo, Laude Rahmat, Larasati Hamidah, Muhammad Iqbal Nur Fauzi, Mukhlis Sahyuning Tias, Niken Iling Ang, Norman Hadi, Puteri Mulandari, Raffles Jeff Stein, Rosi Hasanah, Sarah Hafizoh, Safira Firdausa Quinta, Shana Nisrina, Febriani, dan yang tidak ingin dilupakan namanya Venda ya. Oke, lengkap ya, lengkap. Yuk kita ke kuliah PKD. Ya. Nah, tak share dulu nih bahannya nih. Tak share dulu. Mudah-mudahan di ini bisa di mana di Discord bisa nih. 1 mega doang kok ya. Oke. Ya, ini peraturan ke-8, apa namanya, ini pertemuan ke-8. Nanti ada simulasi ini sebentar. Dari soal kemarin, apakah ada yang ingin diunek-unekan, disampaikan? Nggak ada kayaknya ya, nanti aja ya. Uneknya nanti Pak, kalau udah keluar nilainya Pak. Kalau sekarang mah serah Bapak dulu lah. Oke. Aduh, salah rep. Oke ya, ini pertemuan 7 kalau menurut Pak. PKN STAN 2019, dari soal tahun kemarin. Ya, hari ini kita akan nggak banyak ya, kita cuman slide-nya tuh cuman 27, itu pun dibagi 2 pertemuan kalau nggak salah nih. Ya, tapi kayaknya akan kita habisin aja ya, akan kita habisin aja supaya besok bisa ngomongin yang lain gitu. Ya, apa yang kita bahas hari ini, secara utamanya adalah penatausahaan pendapatan SKPD. Penatausahaan pendapatan SKPD. Kalau pada materi sebelum UTS kita sudah pernah melakukan apa saja? Proses perencanaan dan penganggaran. Proses perencanaan itu ada di mana? Ada di RPJMD, ada RKPD gitu ya. Penganggaran itu dimulai dari RKA SKPD gitu ya. Dimulai dari DPA SKPD kan ya. RKA SKPD masih masuknya ke perencanaan ya. Atau saya kopikan nih yang siklus dari yang slide yang lama ya, sebentar. Untuk menunjukkan kita ada di mana gitu. Ini saya nggak tahu nih, ini laptop saya memang nggak pernah dimatiin, mungkin jadi jadi hibernate itu jadi banyak yang bikin rempong gitu. Nah, lihat tuh ya di slide yang saya share itu ya, teman-teman hari ini ada di mana? Ada di warna biru yang tengah, di penatausahaan pendapatan. Ya, itu yang kita pelajari di situ. 2 pertemuan, bayangin ya. Kenapa? Karena sangat teknis sekali, sangat teknis.
sekali. Ya, kalau teman-teman kemarin melihat secara bird view, secara helikopter view, APBD itu terdiri dari 3, pendapatan, belanja, pembiayaan. Ya, hari ini kita akan deep dive, kita akan menyelam ke dalam lautan penatausahaan pendapatan. Ya, nanti kita akan juga ke belanja, tapi belum. Apa dasar peraturannya teman-teman? Dasar peraturannya tentu yang terutama hari ini adalah PP 12 tentang PKD yang teman-teman sudah bikin mind map-nya. Lalu ada Permendagri 13 tahun 2006 yang dijanjikan oleh Kemendagri akan disuntik mati tanggal 31 Desember 2020. Nah, ini boleh nih saya share videonya nih, lucu nih ya. Saya kalau lihat orang Kemendagri itu ya namanya membina 542 anak ya begitulah ya. Oh, nggak iso ini nggak ada linknya nih. Wah, ini harus di-download dulu nih video ini ya, pokoknya gitulah. Pokoknya Permendagri 13 itu sebuah produk hukum fenomenal ya, monumental, tapi nanti sebentar lagi akan dimatikan. Lalu ada Permendagri 59 tentang perubahan, itu Permendagri 13. Jadi Permendagri 13 itu disempurnakan terus. Ada Permen 59, ada Permen 21 gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan buka Permendagri 55 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Tapi yang akan kita lihat nanti difokus di Permendagri 55-nya itu adalah di sisi pendapatan dulu ya, belanjanya nanti. Peraturan-peraturan di atas ditindaklanjuti ya, semua peraturan di atas selalu ada pasal yang mengatakan bahwa peraturan lebih lanjut diatur dalam peraturan kepala daerah. Artinya apa? Kepala daerah diberi kesempatan ruang untuk menerapkan Permendagri ini di daerahnya disesuaikan dengan kondisinya. Ya, yang paling gampang itu apa? Ya, yang paling gampang itu penyesuaian kondisi itu adalah penyebutan nama organisasi perangkat daerah. Ya, yaitu ada yang nyebutnya ya, yang paling gampang itu apa? Bagian keuangan gitu ya. Itu di masing-masing daerah bisa beda-beda. Nah, jadi kalau misalnya di Permendagri mengatakan unit, hal ini dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan PPKD ya, pejabat pengelolaan keuangan daerah. Nah, itu di Permendagri-nya tuh dirubah tuh kalimat itu menjadi apa? BPKAD Kabupaten X melaksanakan ini. Nah, gitu. Yang berwenang mengesahkan DPA-SKPD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah, ya itu misalnya di Kabupaten A. Di Kabupaten B, Badan Pengelola Aset dan Keuangan, atau ada yang kebalikannya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Nah, gitu-gitulah ya, terserah, ya boleh. Itu yang paling gampang, ya. Sementara untuk fleksibilitasnya masih dari sisi prosedur. Jarang yang saya lihat seperti itu ya, jarang yang saya lihat ada daerah yang prosedurnya jauh berbeda dengan daerah lain gitu, enggak ada, semuanya secara SOP sama ya. Maka tadi rincian tadi itu peraturan kepala daerah itu biasanya untuk penyebutan atau untuk yang hal-hal yang khusus lainnya. Yang menarik dari PP 12 dalam materi kita kali ini adalah pasal 137 yang mengatur mengenai bendahara penerimaan. Apa saja sih yang perlu dilakukan bendahara penerimaan? 1. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya H+1. Ngomong-ngomong, ini teman-teman sudah bisa membayangkan belum ini? Posisi bendahara penerimaan dan RKUD. Satu RKUD. BUD itu memegang RKUD. Lalu di tiap dinas mereka memiliki bendahara penerimaan masing-masing. Ya. Sebenarnya yang disebut dengan kas daerah itu cuma satu, RKUD saja. Ya. Tapi dalam hal
pelaksanaan pendapatan daerah, tentu tidak mungkin semuanya menggunakan satu rekening itu, ya. Maka diperkenankanlah setiap dinas yang memiliki pendapatan untuk membuat rekening sendiri yang dikelola oleh masing-masing bendahara penerimaan di tiap dinas. Ya. Yang kedua, dalam hal kondisi geografis daerah sulit dengan komunikasi, transport. Emang Indonesia masih ada kayak gitu, Pak? Masih, ya. Nanti teman-teman, ya, barangkali ada yang kepengen lihat di NTT kayak apa, di Papua kayak apa, tunggulah 2 tahun lagi penempatan ya. Mau nggak Papua? Kalau di Pak. Siapa tuh yang mau tuh? Venda. Oh ya. Supaya orang Papua lebih berbudaya kayak Jogja. Ya boleh lah. Ya, nanti Venda di sana belajar pakai bajunya orang sana. Kok gitu? Ayo, gitu loh. Nah, ya Papua itu ya ternyata. Jadi maka pasal 1 tadi dapat ayat 1 tadi dapat dilanggar. Kalau memang sulit dijangkau, maka bendahara penerimaan boleh menyetor lebih dari 1 hari dan diatur dalam perkadanya, ya. Artinya nggak boleh senanya sendiri, tapi bikin peraturan kepala daerah dulu. Oh, ini harus sekian hari, ya. Pernah lihat video itu belum? Apa namanya? The shortest flight in the world. Pernah lihat ini belum? Ya, itu di Papua itu. Kenapa? Ya, jadi gini, penerbangannya itu cuman 2 menit ya. Cuman 2 menit. Ya, jadi betul-betul cuman ini loh. Betul-betul cuman apa namanya? Jadi gini, dari satu itu kan dari desa A ke desa B ya. Sebenarnya desa B-nya tuh kelihatan dari desa A, kelihatan pakai mata. Cuman di seberang lembah ya, di seberang lembah gunung. Papua itu kan bergunung-gunung. The shortest flight in the world ini yang dari Susi ya, Susi Air ya. Ya, nanti aja ya, nanti ya. Pokoknya intinya gitu lah ya, untuk menunjukkan bahwa apa namanya, Papua itu medannya ya koyo ngono kuwi. Ini kali ya. Oh, bukan. Saya kalau udah nyari-nyari masalah video saya penasaran. Astagfirullah. Ini kali ya. Ini. Nah, ini ya. Nah, itu dari Kongge atau Indagen. Oh, ini Papua New Guinea nih, bukan Papua nih. Sorry, salah ojo sing iki. Gak aku sing Papua New Guinea mau sing Papua wae. Orang ketemu rek, sugo wae lah. Nah, itu kelihatan tuh nanti ya. Nah, oke, kita kembali ke ayat selanjutnya. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. Bukti sebagaimana dimaksud dapat meliputi dokumen elektronik. Ya, ini biasalah. Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan STS. Ya, nah, maka kita berkenalan dengan dokumen terpenting ya, dokumen terpenting atau ya terpenting di pendapatan, yaitu STS, surat tanda setoran. Oke. Selanjutnya pasal 138 PP 12.
Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai, jadi boleh transfer juga. Intinya, setiap hari seharusnya rekening bendahara penerimaan itu nol karena habis disetor kepada RKUD. Kemudian penyetorannya itu dianggap sah kalau kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. Ya, nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan. Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek atau surat berharga penguasaannya. Dilarang ngapain? Dilarang menyimpan lebih dari 1 hari maupun disimpan atas nama pribadi. Nah, ini keren ini. Ini saya punya kasus. Ya, salah satu yayasan di Kemenhan itu dia menyimpan uang dengan rekening pribadi. Atau banyak lah ya, ini banyak kejadian ini ya, banyak kejadian ya ini, apalagi zaman dulu gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya nih ya. SKPD simpan uang negara dari rekening pribadi nggak boleh ya. Bahkan dulu ada berita ya, yang seorang bupati itu menyimpan menggunakan rekening pribadi untuk menerima transfer penyaluran dana transfer dari pusat, dan rekening pribadi tersebut ada ATM-nya yang dia pegang ya. Nanti jadi dia langsung keluarkan uang dari situ ya, lalu BUD-nya disuruh nyatet dan bikin dan buat dokumennya. Jadi dia langsung keluarin duit dari ATM-nya itu ya. Ada tuh kejadian tuh ya, sekitar tahun 2012 itu juga lah, tahun itulah ya. Pak, tapi itu nggak dipakai sendiri kan? Maksudnya emang ya dibuat kegiatan itunya atau dipakai sendiri? Ya, kalaupun dipakai sendiri, dia menyalahi penata usahaan pendapatan. Ya. Kan dibilang nih ada STS-nya. Terus ini sekarang dilarang menyimpan atas nama pribadi gitu. Ini ada nih di pasal 138 yang sedang kita bahas kan ada tuh. Artinya di lingkungan pemerintahan daerah maupun di lingkungan pemerintahan secara umum itu sebuah niat baik, sebuah tujuan baik itu harus diikuti dengan payung hukum ya. Lebih baik seperti itu. Jangan terlalu berani, tapi nanti kita nabrak, nanti malah tidak baik di belakang gitu ya. Jadi jangan sampai sebentar ya. Jadi jangan sampai toh kan digunakan untuk yang baik Pak gitu ya. Ya silakan. Izin bertanya Pak, kalau di pemerintah daerah ini ada sistem kayak Treasury National Pooling gitu juga nggak Pak? Apa itu? Treasury National Pooling itu apa? Yang konsolidasi saldo-saldo di bank umum terus baru dikasih remunerasi gitu. Ya, kita lihat sekarang adakah keperluan daerah membuat itu. Kalau di pusat ya ada konsolidasi rekening kas negara. Karena apa? Karena rekening kas negara ya banyak banget, banyak sekali ya. Kita bicara rekening BA 99909 saja ya. Rekeningnya BUD. Bun aja pegang rekening negara itu nggak cuma satu. Ya, karena macam-macam tuh ya. Ada rekening dolar, rekening macam-macam. Di daerah saya tidak melihat ada kebutuhan untuk hal itu. Ya. Misalnya nih rekening dolar, kita butuh untuk masalah donor dari luar negeri, nggak mungkin kan ditransfernya ke yang rupiah, rekeningnya dolar. Daerah perlu nggak? Kalau terima bantuan dari luar negeri gimana dong kalau daerah?
Kalau nggak punya rekening dolar gimana? Apa jawabannya? Ke pusat dulu ya Pak. Iya, kan secara prosedur tidak memungkinkan. Larang terima dari luar negeri. Harus lewat penerusan pinjaman atau penerusan hibah. Terus subsidi ya, ada daerah juga ada subsidi. Kemudian apa macam-macam ya, ada subsidi apa. Tapi di pusat lain tuh subsidinya itu nempel dengan pembuat kebijakannya, nempel dengan regulatornya, ya, sehingga regulatornya diberi rekening yang terpisah langsung, misalnya gitu ya. Di daerah tidak, di daerah ya kebijakan subsidinya mengikuti yang diarahkan dari pusat, sudah ada aturannya, mereka tinggal melaksanakan. Artinya orang yang melakukan pengeluarannya itu tidak menjadi satu dengan regulatornya, mereka adalah pelaksana regulasi, maka tidak butuh juga rekening yang dipisahkan. Jadi setahu saya di daerah itu ya, saya cukup lama mengamati dinamika di daerah. Daerah itu menggunakan prinsip TSA saja, Treasury Single Account aja, penyatuan rekening itu butuh waktu cukup lama. Ya, butuh waktu cukup lama. Bisa seperti hari ini. Mereka hari ini posisinya adalah di TSA, Treasury Single Account. Mereka menggunakan Treasury Single Account itu mungkin telat hampir 6, 7, 8 tahun dibanding pusat ya. Saya lupa persisnya, tapi mungkin nggak selama itu ya. Tapi dulu pusat sudah pakai Treasury Single Account, mereka masih kesebar tuh ya, rekeningnya kesebar. Ya, akhirnya sekarang bisa disatukan. Kalau sebagai buktinya kita bisa lihat di SAP yang CTA ya, sistem akuntansi pemerintahan. Kalau Anda lihat format laporan keuangannya, format neracanya, untuk format neraca basis cash towards accrual ya, zaman-zaman dulu itu nanti kelihatan tuh ya, cash gitu ya. Nanti kasnya itu isinya apa? Kas di bendara pengeluaran, kas di bendara penerimaan, kas ini, kas itu, banyak banget gitu ya. Sekarang nggak ada, sekarang ya satu, kas ada. Untuk yang PP 71 yang baru sudah, yang akrual kasnya cuma satu. Kenapa? Karena ada aturan di akhir tahun kas di bendara pengeluaran dan kas di penerimaan itu harus nol. Jangankan tiap akhir tahun, tiap hari aja untuk yang bekas, untuk bendara penerimaan aja harus nol. Kalau bendara pengeluaran nggak harus nol ya, kan dia nolnya karena dibelanjakan. Kalau ini kan nolnya karena di setor aja. Lanjut dulu ya, ini dia. Baik, terima kasih Pak. Pasal 139. Bendara penerimaan pada SKWJ, pada SKPD wajib menyelenggarakan pengakuan terhadap seluruh penerimaan. Ya. Dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, lihat ya, bendera penerimaan itu kewajibannya ada dua, pembukuan dan penyetoran. Ini perlu diingat baik-baik, perlu dipahami dan diingat baik-baik. Artinya uang yang keluar masuk itu harus terbukukan, harus tercatat, harus terkendali. Jangan sampai ada uang yang masuk tetapi tidak tercatat. Kemudian bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan pertanggungjawaban paling lambat 10 bulan berikutnya. Oh, keren ya. Diberi waktu 10 bulan ya. Sorry. Bukan 10 bulan, salah saya. Tanggal 10 bulan berikutnya. Ya. Tanggal 10 bulan berikutnya. Ini sama seperti penyetoran pajak juga. Nanti paling lambat tanggal 10 bulan berikut. Jadi dia harus melaporkan sebulan sekali, maksimal tanggal 10. Lalu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada PPD sama juga. Jadi 2 dan 3 itu maksudnya gini teman-teman ya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA, kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD dia laporkan. Atau gini, kata-kata gini. Bendahara penerimaan wajib lapor kepada 2 orang. Yaitu kepada pengguna anggarannya. Siapa pengguna anggarannya? Ya orang di unitnya dia. Ya, bendahara penerimaan Dinas Kehutanan, maka dia harus lapor ke PPK Dinas Kehutanan kepada pengguna anggaran Dinas Kehutanan. Siapa? Kepala dinas. Ya, bersamaan dengan itu laporan yang sama
juga diserahkan kepada PPKD. Siapa PPKD? Badan atau Badan Pengelola Keuangan Aset dan Aset Daerah ya, BPKAD-nya. Jadi dia lapor ke bosnya dan lapor ke Menteri Keuangan versi daerahnya tuh. PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, pertanggungjawaban dimaksud dalam rangka rekon penerimaan. Nah, ini mungkin prinsip-prinsip Treasury National Pooling apa tadi, TNP-nya mungkin ada di sini nih ya. Agak telat ya tiap bulan gitu, nggak real time. Tapi terrekonsiliasi. Ingat, yang merekon siapa? PPKD. Loh, Pak PA nggak usah ngerekon, enggak. Justru karena yang bertanggung jawab untuk mengendalikan seluruh penerimaan di semua bendahara adalah PPKD. Maka dia perlu kita persenjatai dengan pasal 140 ayat sekian itu. Masih di pasal 140 ya, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. Ya, pengembalian ini gampangnya bahasanya apa? Restitusi. Oke, contohnya ya, tapi mungkin jarang ya kalau daerah mungkin saya nggak tahu ada restitusinya gede atau tidak. Kalau di pusat kan restitusi PPN banyak tuh, orang udah bayar PPN tiba-tiba ngeklaim ini pajak masukannya segini Pak, segitu ya, restitusi deh gitu kan. Loh kok bisa gitu? Ya karena waktu bayar dia hanya, misalnya dia bisa saja kejadiannya ketika dia bayar nyetor pajak itu dia hanya melihat pajak keluarannya, belum dikeluarin pajak masukan. Kenapa? Karena sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya memang info pajak masukannya belum masuk ke dia ya. Pajak masukannya kan dari pihak lain ya untuk pembuatan faktur pajaknya. Ya mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa segera menerbitkan. Ya. Jadi kita mau input pajak masukan juga nggak bisa. Kenapa? Fakturnya belum, billingnya nggak ada gitu ya. Kan itu kalau teman-teman pajak itu kan, teman-teman perusahaan itu kan kalau nyetor, jangan perusahaan lah. Siapa namanya? Ya perusahaan ya. Kalau perusahaan dia kalau nyetor PPN kan harus nginput nomor ininya juga nih, nomor e-fakturnya. Lah kalau dia beli dari suppliernya nggak ngasih, ya kan nggak bisa diklaim sebagai pajak masukan. Ngasihnya ternyata telat gitu ya. Nah ini tentu di bendahara pengeluaran di pemerintah pusat nggak ada kejadian seperti itu. Ya, kenapa? Karena bendahara itu, ya, seluruh bendahara negara itu punya kewenangan untuk put, memotong dan memungut. Nah, kalau di kan nggak ada, di swasta nggak ada. Makanya ada restitusi. Nah, intinya pokoknya karena restitusi ini, ya, di SAP juga ada nih. Restitusi itu dibebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan. Ya, restitusi PPN itu yang mengurangi pendapatan PPN. Restitusi pajak hotel dan restoran misalnya kalau ada, ya akan mengurangi pajak hotel dan restoran. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga. Kalau restitusi itu jelas, memang aturannya seperti itu. Maksudnya memang dimungkinkan terjadi pengembalian yang lewat tahun. Maka dia ketahuan tuh, oh ini kan sumbernya kan pendapatan PPN ya. Itu kalau di pusat, kalau di daerah mungkin pendapatan pajak daerah ya. Misalnya pendapatan pajak rokok misalnya, atau pajak apa gitu ya. Pajak parkir, pajak hotel dan restoran, dan lain-lain. Ya kalau jelas ya di situ, tapi ternyata ada sesuatu kejadian, ya kita itu mengembalikan kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang. Retribusi, misalnya retribusi kehutanan, ada yang perlu dikembalikan karena salah hitung atau karena apa gitu ya. Ini kan bukan sesuatu yang by design ya. Kalau restitusi itu memang by design Mas, Mbak ya. Memang dirancang seperti itu. Ya.
pajak ya. Diretribusi biasanya jarang kan. Nah, kalau ada seperti ini, maka dia membebankan rekening belanja, dia akan mengurangi ya pengembalian kelebihan penerimaan daerah itu akan mengurangi rekening BTT, belanja tidak terjual. Nah, ini dia ya, ini visualisasinya. Saya senang kalau udah sampai visualisasi. Tugas bendahara penerimaan SKPD itu menerima, menyimpan dan menyetor, menetausahakan dan mempertanggungjawabkan. Pasal 2 ayat 1 Permendagri 55/2008. Dia setelah menerima, menyimpan, menyetor ya, dia akan menetausahakan jawab. Nih, diulang lagi nih. Ya, diulang lagi tuh pasal PP-nya ya. Bendahara penerimaan, menerima penerimaan yang bersumber daerah. Karena iya dong, daerah tuh pendapatannya ada berapa sih? Ada 3 ya. Pendapatan asli daerah, transfer, ya, dan satu lagi apa? Pendapatan lain-lain yang sah. Ada 3 pendapatan lain-lain. Bendahara penerimaan hanya berwenang menerima PAD saja. Menerima transfer ke daerah dan dana transfer dan pendapatan lain-lain. Karena untuk 2 jenis pendapatan daerah yang ini, itu tidak boleh ke bendahara penerimaan. Dia harus langsung ke RKUD, ditangani oleh PPKD. Ya. Maka untuk bendahara penerimaan ini di SKPD, dia hanya menerima penerimaan yang dari PAD. Apa itu? Retribusi, pajak daerah, dan seterusnya. Setelah diterima, disimpan, lalu disetorkan paling lambat 1 hari kerja, kecuali tadi ya, kecuali karena situasi geografis, maka boleh lebih dari 1 hari, tapi diatur juga dalam perkada. Ya, jangan semau-maunya. Perkada bilang 7 hari, 7 hari. Perkada bilang 3 hari, 3 hari, gitu kan. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank. Ini biasanya baik di pusat maupun daerah itu ada kerjasama dengan bank. Nah, nanti teman-teman ada yang, kalau kakak tingkat pernah ketemu nggak sama kakak tingkat yang sudah kerja di perbendaharaan? Kebanyakan kan di KPPN ya. Kalau anak manajemen keuangan tuh kebanyakan masuk perben kan ya. Nah, kalau masuk perben, di perben itu ada seksi namanya seksi bank. Seksi bank ini jam kerjanya aneh, teman-teman. Ya, dia tuh sepanjang hari, dia tuh baru mulai kerja setelah orang lain pada pulang. Ya, jam 5 sore. Kenapa? Karena jam 5 sore itu bank baru memberitahukan, baru mengirim bukti transaksi atas pendapatan yang diterima. Ya. Maka dia baru kerja jam 5 sore, dia merekon, ya, menerima dan merekon di jam 5 sore atas bank. Jadi seksi bank itu biasanya kalau di KPPN, mereka tuh biasanya paling jago main pingpong. Kenapa coba? Seharian main pingpong terus, ya, kerjanya jam 5 sore gitu ya, sampai jam 7. Setelah itu pingpongan lagi gitu kan. Ya, ini bercanda nih, tapi ya di kulturnya kan seperti itu. Zaman dulu ya, nggak tahu zaman sekarang. Apakah nanti pekerjaan ini akan digantikan oleh artificial intelligence? Nggak tahu juga. Kita lihatlah. Bagaimana kalau sibuk nih, kalau load-nya terlalu tinggi, atau karena secara geografis ada kesulitan, maka Satker SKPD itu bisa menetapkan bendahara penerimaan pembantu. Ya, apabila ada suatu alasan untuk menunjuk pembantu, maka pembantu ditunjuk. Ya, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Permendagri 55. Bendahara penerimaan pembantu itu harus melaksanakan membantu tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD. Artinya apa? Tugas dan wewenangnya sama, nggak boleh melebihi dari bendahara penerimaan SKPD. Cuman barangkali malah dia cakupannya lebih kecil daripada si yang dibantu. Selanjutnya, Pak, saya izin bertanya. Silakan. Ini kan di sini di slide-nya dijelasin kalau misalnya bendahara penerimaan pembantu itu ada karena ada masalah geografis. Itu yang sebenarnya tuh bendahara penerimaan pembantu tuh ada
karena masalah lain apa hanya geografis aja? Yuk kita buka aja nih PP-nya ya. PP 55. Penerimaan. Nah, itu dibahas cukup panjang di lampiran 1 Permendagri 55 tahun 2008 ini. Tata cara penatasoal dan penyusunan laporan, pertanggungjawaban bendahara penerima SKPD dan bendahara itu tata penyampaiannya. Oh, ini tata cara perusahaannya, ding. Sorry. Pasal 2 ayat 3.